Dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih ini, memudahkan manusia dalam melakukan segala hal, termasuk dalam hal penulisan. Menjadi penulis zaman sekarang tidak hanya dituntut kreatif memikirkan karya yang bagus, tetapi juga harus mencari jalan agar tulisannya layak terbit dan bisa mempublikasikan karyanya. Sehingga, untuk menjadi seorang penulis memang membutuhkan tenaga dan usaha yang tidak mudah, terutama yang ingin menerbitkan sebuah buku. Tantangan penulis di era digital justru berupa kualitas tulisan, sumber informasi yang valid, dan mangsa pasar. Penulis yang semakin banyak melahirkan konten yang beragam, namun tidak diikuti dengan kualitas konten yang baik sehingga tulisan yang dimunculkan kerap menjadi sebatas angin lalu. Oleh sebab itu, menjadi seorang penulis tidaklah semudah apa yang dibayangkan orang-orang. Sehingga, Tati Fetri mengundang para bintang tamu yang memiliki pengalaman dalam dunia penulisan untuk berbagi kisahnya lebih dalam lagi. Tetap di Tati Fetri Production. Halo, boleh dong Kang, perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ziofi Jukun Adakil, umur 20. Terus Sibuk apa nih? kalau kesibukan sebenarnya saya lagi senang-senangnya nulis gitu sekarang gitu. Perkenalkan, nama saya Solihah, domisili dari Bandung. Aktivitas saat ini adalah sebagai ibu rumah tangga dan juga freelance menulis artikel sekaligus buku antologi. Nama Samil Hilmin Yandra. Apalagi ya, umur 20 tahun sih sekarang lagi apa ya? Gak lagi riuh-riuh aja sih di bidang penulisan. Latar belakang saya suka nulis adalah karena dulu saya jurusan bahasa SMA. Terus emang dari kecil emang kayak ayah tuh selalu nuntut buat suka nulis diary gitu waktu kecil. Jadi lewat dari situ suka nulis. Masuk SMA kemudian suka baca, jadi mulai agak diseriusin di kepenulisannya. Dan sampai sekarang senang nulis gitu. Berawal dari pandemi, dimana ya terbatas ya, nggak bisa kemana-mana, terus lebih sering di rumah. Yang awalnya kerja tadinya WFH, terus lama-lama akhirnya memutuskan untuk resign. Nah, dari situlah membuat saya mulai terjun ke dunia penulis. Jadi kurang lebih hampir 2 tahun ya, dia mulai menulis. Awal mula profesi penulis itu sebenarnya masih jarak waktu yang dekat gitu di tahun kemarin 2021. Itu awalnya kan ikut media tuh di kampus. Nah, disuruh buat nulis bikin foto esai. Soalnya kan emang suka juga foto-foto, terus coba dijadikan. Nah, selain hal tadi mungkin kenapa sih Kang bisa tertarik gitu menjadi seorang penulis? Kenapa ya? Karena beranjak dari saya yang kurang mahir gitu dalam mengekspresikan diri gitu kalau misalnya ke orang-orang gitu ya, orang-orang di sekitar saya. Jadi saya lebih seneng ngekspresiin diri tuh lewat tulisan-tulisan gitu. Yang bikin tertariknya itu karena bisa dikerjain di rumah. Selain itu juga nggak di rumah aja sih, sebenarnya bisa dimanapun ketika ada inspirasi bisa dituangkan, entah itu lewat handphone atau kalau pas ada laptop ya bisa langsung diketik-ketik lah. Karena nulis tuh berupa arsip yang akan menjadi abadi sih kalau menurut saya sendiri gitu. Soalnya sering juga gitu, nggak sering sih baru-baru ini untuk ngeliput acara-acara bawah tanah gitulah, musik, dan suka untuk mengarsipkan hal tersebut. Dan saya rasa itu akan menjadi sesuatu yang abadi gitu untuk dibaca oleh generasi-generasi selanjutnya. Apa sih tantangannya gitu Kang menjadi seorang penulis? Tantangannya ya itu sih paling susah tuh kalau kejarannya mungkin buat kerjaan ya, yang paling susah adalah memulai buat nulis tuh kita
mulai dari kata apa, kata pertama tuh itu paling sulit sih menurut saya gitu. Alhamdulillah ada. Kalau tantangan saya sendiri sih untuk saat ini membagi waktu ya antara nulis, terus dengan kerjaan domestik, juga kan ada kerjaan lainnya gitu kayak freelance lainnya. Jadi bagi-baginya itu loh, biar tetap bisa jalan semuanya. Tantangannya apa palingnya? Tantangannya tuh memulai nulisnya sih kalau menurut saya ya, karena pas buka Word gitu lihat halaman depan kosong gitu kayak gimana ya, sok aja gitu lihatnya ini can beres gitu, can naon gitu. Itu aja sih tantangan mah untuk memulai. Niat ya. Tak itu kembali niat, malahnya scrolling ke YouTube gitu, lama we di YouTube-nya. Nah, selama menjadi penulis ini juga apa sih kan suka dukanya gitu selama menjadi seorang penulis? Kalau suka duka sih, kalau suka ya itu jadi wadah saya buat ngekspresiin diri gitu, itu ruang aman saya buat ngekspresiin diri gitu kalau sukanya. Kalau duka sih apa ya, kalau duka, kalau di pekerjaan mungkin ya, mungkin kan saya dulu sempat juga ngirim-ngirim tulisan buat ke koran gitu. Nah ya mungkin saya yang masih amatir gitu dalam bidang kepenulisan, cuman tulisan sepanjang itu yang saya cukup susah gitu buat nulisnya, mikir cari datanya, tapi di gajinya sedikit gitu. Mungkin kalau menurut saya ya mungkin itu masih ranah saya di situ gitu, karena saya masih amatir mungkin. Kalau sukanya itu jadi ketika habis nulis tuh ya, rasanya tuh plong gitu, entah itu apa yang dirasakan, entah itu yang dipikirkan, jadi jernih aja gitu. Enaknya nulis tuh dari situ sukanya. Nah kalau misalkan dukanya adalah ketika lagi stuck, kan namanya ide tuh kadang lewat, lagi banyak banget, kalau lagi hilang semua. Nah itu sih dukanya tuh gimana tetap bisa kita konsisten dikala nggak ada idenya gitu dari mana gitu, kayak gitu. Untuk sukanya palingnya, untuk sukanya tuh karena dari liputan-liputan musik tersebut saya tuh jadi bisa menjalin relasi gitu sama para pelaku-pelaku di industri musik tersebut. Itu aja sih suka. Dukanya mah apa ya, nggak ada sih, di bawah happy aja saya mah. Iya. Selanjutnya, kita akan tes skill penulisan mereka dengan memberikan satu kata benda dan dibuat kalimat dari per huruf benda tersebut. Saatnya kita bermain sambung kata dengan kata yang sudah disediakan oleh tim kata-kata. Terima kasih. Terdapat 5 huruf yang berartikan satu kata, yaitu kunci. Di waktu nggak Kang? Di waktu teh. Aduh. Oke. Dikasih waktu untuk melanjutkan kata-kata. Iya diberi tuh. Ya, tadi. Oh nya. Yo. Aduh. Udah. Oke, waktunya selesai. Boleh ditunjukin ke kamera kan? Kelihatan gitu? Ini sih kurang atas. Oh, maaf. Oke, boleh dibacain kan? Tadi dikasih kata kunci, terus untuk huruf K-nya kulihat ayah dan ibu bertengkar, untuk huruf U-nya untuk persoalan, untuk huruf N-nya negara, ekonomi, dan nasi kucing, untuk C-nya cinta tak pernah menyelesaikan apa-apa kecuali, I-nya iba dan rasa dengki. Jadi jika disambungkan, kulihat ayah dan ibu bertengkar, untuk persoalan negara, ekonomi, dan nasi kucing,
Cinta tak pernah menyelesaikan apa-apa kecuali iba dan rasa dengki. Wah. Kalau sama dengan luar biasa. Kulihat kau di sana untuk kesekian kalinya, namun aku hanya bisa menatap. Ini cinta ini bertepuk sebelah tangan. Inikah takdirku, oh Tuhan. Ini dari huruf-huruf kunci di tiap padanan katanya diberikan kalimat. Untuk K saya menuliskan kereta melaju menuju, untuk U-nya ujung tombak, N-nya nahkoda membawa, C cinta penuh sebuah, I-nya intrik. Kalau di bagian lengkapnya apa tuh? Nyambung sih, kereta melaju menuju ujung tombak, nahkoda membawa cinta penuh sebuah intrik. Wah. Gak tahu sih maknanya apa, nggak apa-apa lah. Oke. Lanjutkan dari Buku. Mulai dari dulu. Apa ya? Ini yang kedua. Oke, yang kedua. Diberi waktu dimulai dari sekarang. Sekarang buku. Naonnya? Ya udah ini. Oke, waktunya selesai, bisa dilanjutkan. Ya, bisa langsung dibaca. Tadi dikasih kata BUKU atau buku. Untuk huruf B-nya saya tulis buku-buku, kutu buku. Untuk U-nya untuk apa membaca buku. Untuk K-nya kewarasanku sudah lama hilang. Untuk U-nya untuk persoalan mata uang. Jadi jika disambungkan, buku-buku, kutu buku, untuk apa membaca buku, kewarasanku sudah lama hilang, untuk persoalan mata uang. Kalau tadi cinta bertepuk sebelah tangan, kalau ini untuk yang LDRan. Berikan senyuman terindah untuk kau yang jauh di sana. Kapankah kita akan berjumpa untuk membuat cerita bersama? Babi-babi menggiring untayan hasrat penuh bebal, kekal inginnya untuk sebuah reformasi. Jos, salam Jos. Setelah seru-seruan bareng, saatnya mereka menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya di Instagram Latifetri Production. Jadi Ya, langsung. langsung oke. Untuk pertanyaan dari @triuloh. Pertanyaannya, jadi penulis tuh menjanjikan gak sih di masa sekarang? Kalau menurut saya menjanjikan sih, karena kalau ngelihat cukup beda ya dari awal-awal saya pas masuk SMA gitu, ngirim-ngirim tulisan tuh paling pertulisan tuh ya meskipun panjang tuh paling 25.000 per tulisan gitu untuk ke koran ya, adalah salah satu koran gitu. Terus kalau misalnya ngelihat sekarang kayak media-media kreatif mungkin Mojok, terus Narasi atau yang lain-lainnya. Mojok sih yang saya lihat waktu itu teh kalau nggak salah tuh terakhir tuh pertulisan teh bisa nyampe 300.000 gitu ya pertulisannya gitu kalau nggak salah. Jadi menurut aku kalau kamu serius di bidang kepenulisan ini cukup menjanjikan sih gitu. Oke. Yuk, aduk-aduk dulu nggak? Oke, dari @tata_qz. Apa yang perlu diperhatikan dalam menulis? Oke, jadi yang harus diperhatikan adalah konsistensi kita dalam menulis. Karena dengan kita konsisten menulis akan banyak karya yang mana akan menjadi portofolio kita. Nah, dari situ tuh mulai nanti barangkali ada brand-brand atau misalkan orang lain yang lihat karya kita dan tertarik untuk merekrut kita jadi tim mereka di bagian penulis. Harus diambil gitu satu-satu. Oh. Dari Gesa AFR.
Kalau bosen dan lagi stuck biasanya ngapain sih? Kalau lagi bosen apa ya, push up paling juga. Dengar-dengar musik gitu aja lah, biasa anak muda. Selanjutnya ke closing statement Kak. Ke sini. Ya. Soal kepenulisan ya berarti. Ya. Mulailah kalau misalnya mau menulis, mulailah dari hal-hal kecil, dari curhat, sambat di Twitter. Karena lewat itu gitu. Ya meskipun terdengarnya sambat di Twitter tuh kayak receh gitu dan tidak bermakna, tapi kan itu adalah bentuk keresahan kalian gitu. Yang penting tulisan itu harus jujur. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Menulis itu tidak mudah, tapi dengan adanya sebuah karya tulisan, kamu sedang membuat masterpiece yang akan dikenang oleh orang banyak ketika nanti kelak kamu sudah tidak ada di dunia. Mantap betul. Untuk closing statementnya ya dari saya sendiri tentang menulis gitu. Teruslah menulis gitu karena itu akan menjadi sebuah keabadian gitu yang dibaca oleh generasi selanjutnya. Terbaik itu nulis teh, Jos. Nah, Sobat Tati Fetri, episode penulis kali ini merupakan episode terakhir nih. Terima kasih untuk kalian yang setia menonton acara Tati Fetri. Semoga acara ini dapat mengedukasi Sobat Tati Fetri semua dan memberikan wawasan lebih mengenai industri kreatif. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Sobat Tati Fetri. Dadah!